As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place.
the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord.
bersama ku, rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini.
rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal
hadirat Tuhan dimanapun Anda berada. Hadirat Tuhan adalah sebuah tempat perlindungan. Roh Kudus, Kau berbicara kepada kami, tarik hati kami. Jangan beri kami sekedar pengetahuan, tapi tarik kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tenangkan dan teduhkan hati kami. Kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Saya akan membacakan Anda sebuah ayat. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Izinkan hari ini saya mewakili isi hati Tuhan, berbicara kepada Allah, kepada Anda semua. Firman Allah berkata demikian, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ada sebuah momen, ada sebuah masa di mana bangsa Israel diserbu oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur bersiap-siap untuk menginvasi bangsa Israel. Lalu apa yang dilakukan oleh Israel? Mereka menjadi tergesa-gesa, mereka berpikir keras, mereka membuat sebuah rencana. Mereka berlari dengan kuda mereka untuk mencari aliansi, untuk mencari pertolongan kepada bangsa Mesir. Tetapi yang aneh adalah Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya. Tuhan berbicara demikian, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kata bertobat dan tinggal diam ternyata berarti demikian. Yesaya memanggil orang-orang Israel untuk pulang kembali. Kata bertobat itu pulang kembali. Dalam bahasa aslinya dikatakan syuvah. Dan tinggal diam itu memakai bahasa asli nahat, artinya beristirahat. Ternyata panggilan dari Yesaya atau pesan Nabi Yesaya itu kebalikan dari rencana dari orang-orang Israel. Orang-orang Israel berpikir keras. Orang-orang Israel mereka merencanakan sesuatu untuk pergi minta pertolongan kepada bangsa Mesir. Tetapi justru nubuatan atau pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya adalah dengan engkau pulang kembali dan beristirahat, kamu akan diselamatkan. Apa artinya pulang kembali dan beristirahat? Saudara, kitab Amplified berkata, in returning to me and rest, you shall be safe. Pulang kembali itu artinya dengan kembali kepadaku. Dan tinggal diam itu artinya and rest dan beristirahat, kamu akan diselamatkan. Versi firman Allah yang hidup, saya akan bacakan supaya Anda mengerti artinya. Tuhan telah berfirman, bila kamu bertobat dan berdiam diri menantikan aku, maka kamu akan selamat. Saudara, ini adalah panggilan Tuhan. Ini adalah sebuah kebenaran yang perlu Anda tahu. Banyak kali ketika kita ini menghadapi situasi kehidupan kita, menghadapi kesibukan hidup kita, saudara, Tuhan itu memanggil kita untuk masuk di sebuah tempat, untuk kita bisa menemukan tempat beristirahat. Dan tempat inilah yang dinampakkan ketika kita kembali kepada Tuhan dan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Tempat inilah yang namanya tinggal dan duduk dalam hadirat Allah. Saudara, ada sebuah tempat yang namanya secret place. Ada sebuah tempat rahasia yang Tuhan sediakan buat kita. Kita kecenderungan menghadapi hidup ini. Kita hidup berpikir keras, bekerja keras di dalam hati. Tapi kita seringkali mengabaikan satu tempat di mana kita bisa menemukan kekuatan. Yaitu tempat rahasia. Tempat di mana kita kembali kepada Tuhan dan duduk diam dalam hadirat Tuhan.
Saudara, kenapa kita itu seringkali menjadi lemah? Kenapa kita seringkali menjadi letih? Kenapa seringkali kita itu menjadi capek menghadapi kehidupan kita? Kita tahu bahwa hari-hari ini kehidupan tidak semakin mudah. Seringkali yang kita lakukan adalah kita bukannya beristirahat, kita bukannya menemukan tempat rahasia tersebut, tapi kita mulai bekerja keras di dalam hati kita memikirkan segala sesuatunya. Saya nggak mengatakan ini bahwa kita ini harus duduk malas, tinggal diam tidak melakukan apa-apa. By the way, saudara, Yesus itu seorang pekerja keras. Pernah satu kali, saudara, dia melayani sampai nggak sempat makan. Tapi saudara, Yesus punya sebuah kebiasaan, dia kembali ke sebuah tempat yang namanya tempat rahasia. Dia berdiam diri di situ, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Tempat itulah yang namanya hadirat Allah. Saudara, dalam kisah Maria dan Marta juga sama. Saya akan bacakan. Ketika Yesus, dalam Lukas 10 ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu." Katakan, satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, perhatikan bahwa Yesus tidak menentang kesibukan Marta. Bahkan kenyataannya Yesus adalah juga orang yang rajin, dia adalah pekerja keras. Tetapi yang Tuhan mau tuju dalam kehidupan Marta adalah, Marta tidak menemukan sebuah tempat untuk beristirahat. Marta dipenuhi dengan kekhawatiran, Marta dipenuhi dengan kesibukan yang lahir dari hati yang gelisah, dan ia menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Lalu Yesus berkata, hanya satu saja yang diperlukan. Saudara, Anda harus tahu kebutuhan Anda. Anda harus tahu apa yang Anda perlu. Ternyata Maria itu duduk di kaki Tuhan. Dan Yesus mengatakan itulah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dalam kehidupannya. Yaitu Maria menemukan sebuah tempat peristirahatan. Tempat untuk dia bisa rest inside. Saudara, Anda bisa bekerja keras, tapi pastikan saudara menemukan rest di dalam diri Anda. Saudara, dalam terjemahan bahasa lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sesungguhnya hanya ada satu hal yang patut diperhatikan. Maria telah menemukannya. Menemukan apa, saudara? Sebuah tempat di mana dia bisa duduk dengan diam mendengarkan Yesus. Saudara, seringkali kita gak seimbang dalam hidup ini. Seringkali saudara, kita ini terhisap di dalam kesibukan. Kita ini terhisap dalam perkara-perkara kehidupan kita. Kita tidak lagi masuk di sebuah tempat peristirahatan. Kita gak masuk dalam sebuah tempat rahasia tersebut. Di mana kita bisa duduk diam dalam hadirat Allah. Saudara, Tuhan tidak menghardik kesibukan Marta. Tapi yang Tuhan lihat adalah Marta tidak menemukan sebuah tempat untuk dia bisa duduk diam dalam hadirat Allah. Saudara, kenapa kita ini tidak tenang? Dalam worship night yang lalu saya bagikan bahwa kita tidak tenang hati ini karena kita gak percaya. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita gak percaya?
Sebenarnya kita nggak percaya karena kita tidak mengenal. Satu kali, Bapak Ibu, ada seorang akrobatik terkenal di tahun 1860-an. Ia pemain akrobat yang terbesar di zaman itu. Karena hanya dia yang pertama-tama berani menyeberangi Niagara Fall atau air terjun Niagara dan berjalan di atas seutas tali. Di atas tali yang membentang. Dengan ketinggian 50 meter, dengan jarak hampir kurang lebih setengah kilometer, ia berjalan menyeberangi air terjun Niagara itu, bolak-balik, bahkan naik sepeda, bahkan ditutup dengan karung, dengan mata tertutup, ia bolak-balik, bahkan dia menggoreng telur di atas tali itu, saudara. Bahkan dia membawa gerobak berisi kentang, bolak-balik, semua orang berdecak kagum, semua orang bertepuk tangan. Lalu ketika dia kembali, dia bertanya kepada semua penonton yang ada. Dia tanya begini, menurutmu, apakah aku bisa menggendong seseorang bolak-balik menyeberangi air terjun ini di atas tali tersebut? Semua orang berkata, tentu kami percaya engkau sanggup, engkau adalah akrobatik, pemain akrobat yang terbesar. Kami semua percaya. Lalu dia mengajukan pertanyaan berikutnya. Kalau kamu percaya, maukah di antara kalian semua yang mengaku percaya ini, saya gendong untuk menyeberangi air terjun ini bolak-balik? Ternyata tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Tiba-tiba di dalam keheningan itu ada seorang remaja mengangkat tangannya dan bersedia digendong. Semua orang terkejut dan ketika remaja ini digendong, saudara, dalam kondisi yang penuh dengan ketegangan, singkat cerita, pemain akrobat ini berhasil menggendong remaja ini bolak-balik. Ya, satu kali putaran pulang pergi menyeberangi air terjun itu di atas sebuah tali. Kali ini yang menjadi sorotan bukanlah pemain akrobat tersebut, tapi anak remaja tersebut. Banyak orang mewawancarai, kenapa kamu kok bisa berani? Mengapa kamu berani digendong, menyeberangi? Apa kamu gak takut kalau jatuh? Lalu dia jawab, dia adalah ayahku. Aku kenal ayahku. Setiap hari aku berlatih, ayahku berlatih dengan aku. Aku kenal siapa ayahku dan seberapa kemampuannya. Itulah yang membuat aku berani mempercayakan diri. Saudara, kenapa orang gak tenang hatinya? Karena dia gagal percaya. Kenapa dia gagal percaya? Karena dia tidak mengenal. Pertanyaan berikutnya, kenapa dia tidak bisa mengenal? Karena banyak orang gagal untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Firman Allah berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am the Lord. Saudara, kita gak mungkin bisa mengenal kalau kita gak bisa duduk diam. Kita gak mungkin bisa mengenal Tuhan tanpa kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Tanpa kita itu rest, beristirahat. Saudara, seringkali ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, seringkali hati kita gak bisa diam, pikiran kita gak bisa diam. Itulah sebabnya kenapa kita gagal masuk dalam tempat peristirahatan itu. Kita gagal masuk dalam hadirat Tuhan. Iblis seringkali berusaha menggagalkan kita ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan banyak pikiran. Saudara, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita disibukkan dengan pikiran besok mau makan apa. Ya, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita diam. Ketika kita mau menyembah Tuhan, mulut kita memuji Tuhan, tapi hati kita kemana-mana. Pikiran kita bekerja keras. Kita mikirkan besok mau makan apa, besok kerja apa. Kita memikirkan segala sesuatunya. Pernahkah saudara merasa ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan itu sulit sekali karena pikiran Anda menerawang kemana-mana, mengembara kemana-mana. Anda khawatir pintu sudah dikunci belum? Anda khawatir apakah di bawah kompor itu sudah dimatikan atau belum? Saudara khawatir dengan banyak hal. Itu yang membuat Anda tidak bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan.
Tanpa Anda duduk diam dalam hadirat Tuhan, kita nggak bisa mengenal Tuhan. Saudara, dan itulah penyebab kenapa bangsa Israel hari itu dikasih pesan sama Yesaya. Dengan bertobat atau kembali kepadaku, in returning to me and rest, you shall be saved. Dengan kembali kepadaku dan duduk diam, beristirahat, nggak lagi bekerja keras, nggak lagi memikirkan sesuatu, tapi duduk diam mendengarkan Tuhan. Saudara, ketika Anda masuk duduk diam dalam hadirat Tuhan, disitulah Anda menerima kekuatan. Disitulah Anda menerima pewahyuan tentang dirinya. Disitulah Anda menerima identitas saudara. Banyak kali saudara kita ini bingung identitas kita. Kita ini mencari pujian dari luar. Kita itu ingin dipuji, ingin diakui oleh orang. Padahal kuncinya cuma satu, ketika Anda duduk diam dalam hadirat Tuhan, Anda akan menemukan siapa dirimu dalam hadirat Tuhan. Kadangkala dalam hadirat Tuhan Anda akan menemukan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini seperti debu. Saudara, semua keangkuhan kita sirna. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ketika di dalam hadirat Tuhan, identitas kita ini bukanlah pejabat, bukanlah pendeta, bukanlah bos. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita menemukan identitas kita. Dalam hadirat Tuhan kita juga bisa menemukan identitas kita ini anak. Dia adalah Bapak kita. Ketika hadiratnya dinyatakan, ketika kita duduk diam, kita menemukan siapa kita. Saudara, kita bisa menemukan panggilan kita juga dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menemukan confidence. Saudara, ketika kita baca Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, kita tahu tiba-tiba ayat itu mengisi hati kita. Tapi akan jauh berbeda ketika Anda berada dalam hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan bukan hanya sekedar tertulis menyertai, tapi Anda betul-betul merasakan, betul-betul Tuhan itu hadir dan Anda diliputi oleh sebuah penyataan Allah bahwa Dia menyertaimu. Itu akan menghasilkan sebuah confidence yang luar biasa. Saudara, di dalam pengenalan itu, Anda akan punya confidence. Anda akan punya kekuatan. Itulah sebabnya Yesaya berkata, dengan bertobat, returning to me, kembali kepada hadiratku, beristirahat di sana, dengan tinggal tenang dan percaya. Di situ letak kekuatanmu. Saudara, worship night ini cuman punya satu tujuan. Worship night ini adalah ingin mengabarkan, ingin meneruskan panggilan Allah. Pulang kembali, go back. Return to God, kembali kepada Tuhan, kembali kepada tempat rahasia itu. Duduklah diam dalam hadirat Tuhan. Saudara boleh sibuk, tapi jangan izinkan kesibukan mencuri tempat rahasia ini. Anda harus memang merencanakan dalam kehidupan sehari-hari, Anda harus bekerja keras. Tapi jangan lupakan tempat rahasia ini. Anda boleh sibuk di luar, tapi Anda harus punya rest dalam hadirat Tuhan. Jangan izinkan itu dicuri dalam kehidupan Anda. Maria menemukan bagian yang terbaik. Maria telah menemukan tempat itu. Satu yang diperlukan, saudara, yaitu dia duduk diam mendengarkan Yesus. Dan hal itulah yang Marta miss, yang Marta lewatkan. Tuhan tidak anti dengan kesibukan Marta. Bayangkan kalau tanpa Marta, maka gak ada perjamuan buat Yesus. Tapi Marta melewatkan bagian terbaik. Marta terlalu sibuk, hatinya bekerja keras. Ia gak bisa menemukan sebuah tempat di mana dia bisa duduk diam dalam hadirat Allah. Kembali, saya undang kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah Dia, saya rindu Anda mengalami Roh Kudus. Tenangkan, teduhkan hatimu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus.
Thank you Jesus. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih, terima kasih. Come Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come Holy Spirit, fall afresh on me. Come Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come Holy Spirit, fall afresh on me. Come Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come Holy Spirit, fall afresh on me. Come Holy Spirit, fall afresh on me. Oh, fill me with your power, satisfy my needs, satisfy my needs. Only you can make me whole. Oh, give me strength to make me whole. Come Holy Spirit, fall afresh on me. Sing, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power,
satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Oh, only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Only you can make me whole. Oh, give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Datang Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, datang dan mengalir, jamah setiap hati, jamah setiap jiwa. Segarkan yang kering, lembutkan yang keras, banjiri dengan hadirat-Mu. Datanglah Roh Kudus.
duduk diam dalam hadirat Allah. Be still and know that I am the Lord. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Dalam hadirat Tuhan adalah kebebasan. Ada orang-orang hari ini, Anda duduk sendiri, Anda merasa sendirian, tidak ada yang mengasihimu. Di tempat di mana engkau berada, ada Roh Kudus, ada hadirat Allah. Terimalah zaman Allah dimanapun Anda berada, kasih Tuhan akan mengalir, dan engkau tidak akan pernah merasa sendiri. Ada orang-orang hari ini, engkau letih dan lesu. Engkau memikul beban berat bertahun-tahun. Tuhan ingin meletakkan beban itu.
supaya Anda memperoleh istirahat, rest. Hari ini roh sukacita akan melandamu di tempat di mana engkau berada. Terimalah hadirat Tuhan. Dan engkau akan rasa ringan, rasa sukacita. Bebanmu akan diangkat. Ada orang-orang yang hari ini hatimu pedih, hatimu terluka. Seseorang menyakitimu begitu dalam. Dan engkau merasa tidak berdaya dengan keadaan itu. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dia akan datang membebat, membalut lukamu. Terimalah kesembuhan hari ini. Ada orang-orang yang hari ini ditindas oleh kuasa musuh. Anda diikat, Anda disiksa, ditorture. Hari ini juga dalam hadirat Tuhan ada kebebasan. Jadilah bebas. Terimalah kesembuhan, terimalah kelepasan. Ada orang-orang yang hari ini, saudara, Anda menderita sakit penyakit jasmani. Kalau Anda mau sepakat dengan saya hari ini, letakkan di daerah di mana engkau sakit. Di situ ada hadirat Allah, kita sepakat hari ini. Kuasa Roh Kudus mengalir, kesembuhan mengalir, jadilah sembuh. Be free, be healed in Jesus' name. Terimalah kesembuhan dalam nama Yesus. Hari ini beberapa di antara Anda akan dilanda oleh Roh Kudus. Anda akan kepenuhan dengan Roh Kudus. Terimalah sekarang juga. Kuasanya mengalir, kuasanya mengalir. Kuasanya mengalir. Ada orang-orang hari ini, engkau tahu dalam hatimu, jiwamu terhilang. Hari ini kau merasa tiap kali datang dalam hadirat Tuhan, kau merasa engkau penuh dengan dosa, engkau merasa bersalah. Hari ini dalam hadirat Tuhan, Tuhan ingin menyatakan bahwa kasih-Nya tidak pernah surut dalam kehidupan Anda. Asal engkau mau datang dan bertobat hari ini, kasih-Nya akan membangkitkanmu kembali. Kasih-Nya akan menerimamu kembali. Terimalah pengampunan dosa, terimalah pengampunan, terimalah kelegaan. Ada orang-orang hari ini engkau tahu dan tahu dan tahu. Engkau selalu dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan. Setelah aku mati nanti aku masuk mana? Saudara, hari ini kalau engkau mau membuka hatimu, mengizinkan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di tempat di mana engkau berada, Yesus akan datang, Yesus akan mengubahmu, Yesus akan melawatmu hari ini. Terimalah keselamatan daripadanya. Haleluya. Haleluya. Oh, mengalir, 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 mengalir kuasa-Mu Roh Kudus. Jamah setiap hati, jamah setiap jiwa. Haleluya. Dimanapun Anda berada hari ini, Dia sanggup melawatmu. Terimalah, terimalah. Dia sanggup melawatmu. Haleluya. Oh. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa turun ke atasmu hari ini. Dia Bapa yang mengerti dan mengetahui semua kebutuhanmu. Terimalah juga kasih karunia anugerah Tuhan dari Allah Putra kita, yaitu Yesus Kristus. Dan penyertaan lawatan Allah Roh Kudus turun ke atasmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, saat ini kita telah ada di penghujung dari Worship Night. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, kemenangan dan kemerdekaan yang Anda alami. Karena itu layangkan kesaksian Anda kepada kami melalui Instagram di @gmsjakartabarat atau @gmstangerang. Atau Anda dapat subscribe channel YouTube kami GMS Jakarta. Lalu menuliskan kesaksian Anda di kolom komentar. Setiap kesaksian Anda pasti memberkati para pembacanya. Selanjutnya, suatu kabar sukacita bagi Anda yang berdomisili di Jabodetabek dan Banten. Kami Gereja Mawar Sharon rindu apabila Anda belum memiliki komunitas rohani untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mari bergabung dengan kami. Kami menyediakan sebuah komunitas kecil untuk bertumbuh di dalam Tuhan, namanya Connect Group.
Dan saat ini kita melakukannya secara online. Bagaimana caranya bergabung dengan Connect Group? Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar dengan menyertakan nama, usia, tempat tinggal Anda, serta nomor handphone yang dapat kami hubungi. Segera kami akan memberikan feedback dan kita bertumbuh di dalam Connect Group. Tuhan Yesus memberkati. Come on everyone, raise your voice and worship Him. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone, all glory. For you alone deserve all praise. Father, Father,